Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syaning Widiarni dengan NIM 18010254426 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Selama Pembelajaran Daring. Dalam proposal penelitian saya terdapat 3 bab. Yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan juga bab 3 metode penelitian. Di dalam bab 1, bab pendahuluan itu terdapat latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih meneliti ini. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk mencapai kesuksesan hidup, manusia membutuhkan karakter kepercayaan diri. Namun yang menjadi masalahnya, masih banyak orang yang tidak memiliki rasa percaya diri meski mereka pandai secara akademik maupun non-akademik. Dan pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua kegiatan belajar mengajar menjadi jarak jauh di rumah masing-masing melalui internet atau media dalam jaringan atau daring. Karena itu, banyak yang masih malu pada saat memberikan pendapat, menyapa teman sekelasnya, jarang bertanya, serta malu menyampaikan hasil atau ide yang dihasilkan pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena dari awal semester ini pembelajaran sudah dari jarak jauh, dan selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, guru dan peserta didik belum pernah bertemu, sehingga saat pembelajaran daring, peserta didik merasa malu-malu dan tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk bertanya dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fokus penelitian. Fokus penelitian saya ada 3. Yang pertama adalah penerapan pendidikan karakter kepercayaan diri yang belum tercapai selama pembelajaran daring. Yang kedua, banyaknya siswa yang belum memiliki kepercayaan diri selama proses pembelajaran daring. Dan yang ketiga, metode dan cara guru yang masih belum pasti dan tidak efektif dalam memberikan pendidikan karakter kepercayaan diri melalui proses pembelajaran daring. Selanjutnya juga ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian saya juga ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan pendidikan karakter melalui proses pembelajaran daring? Yang kedua, apa cara agar siswa dapat memiliki kepercayaan diri selama proses pembelajaran daring? Dan yang ketiga, metode efektif apakah yang dapat guru terapkan untuk memberikan pendidikan karakter kepercayaan diri melalui daring? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ada 3. Yang pertama itu agar dapat mengetahui cara mengembangkan pendidikan karakter melalui proses pembelajaran daring. Yang kedua, agar guru dapat mengetahui cara memberikan pendidikan karakter kepercayaan diri dan siswa dapat memiliki karakter kepercayaan diri. Yang ketiga, agar dapat mengetahui metode yang aktif untuk menerapkan pendidikan karakter kepercayaan diri melalui daring. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya juga ada 3. Yang pertama itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan guna mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan saat pembelajaran daring. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian yang dijadikan sebagai rujukan yang lebih konkret untuk menerapkannya dalam pembelajaran daring saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 itu adalah kajian teori yang isinya ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus, dan selanjutnya itu penelitian yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi konseptual fokus dan juga subfokus saya. Jadi pertama-tama, pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan juga mengembangkan karakter-karakter luhur kepada siswa sehingga mereka mempunyai karakter yang baik dan menerapkan serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, masyarakat, dan juga negara. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang bermoral, yang cerdas dan rasional, inovatif dan suka kerja keras,
optimis dan juga percaya dan juga berjiwa patriot. Tanpa rasa percaya diri, orang akan cenderung pasif, diam, tidak bergerak karena pikirannya yang negatif tentang dirinya sendiri. Peserta didik yang memiliki rasa percaya diri akan mampu mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Peserta didik dapat mengembangkan secara optimal kemampuan yang dimilikinya. Kepercayaan diri akan memperkuat motivasi mencapai keberhasilan, karena semakin tinggi kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, semakin kuat pula semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya saya mengambil 3 penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Pipit Anistia Algeska, Laila Fatmawati, Tri Krimilah, dan Sri Hartini pada tahun 2020 dengan judul Upaya Meningkatkan Sikap Percaya Diri dan Hasil Belajar dengan metode example non-example pada pembelajaran daring untuk siswa kelas 1 SDN Keranggan. Dan penelitian yang kedua saya ambil dari Nurul Huda Fitriani dan Ahmad Yani pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Antara Metode Diskusi dengan Kepercayaan Diri Siswa di SDN Kuala Lumpur Kabupaten Barito Kuala. Dan penelitian yang ketiga saya ambil dari Lulu Lukita, Astri Sutisnawati, dan Din Aswar Uswatun dari tahun 2020 berjudul Peran Kemampuan Komunikasi Terhadap Sikap Percaya Diri Siswa Sekolah Dasar. Selanjutnya ke bab 3 metode penelitian. Di bab 3 ada alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Saya akan menjelaskan alur penelitian terlebih dahulu. Pada alur penelitian, tahap pertama itu tahap invention atau tahap pralapangan. Dalam tahap ini terdapat 6 tahapan yang diidentifikasikan oleh peneliti, yaitu yang pertama menyusun perancangan penelitian, yang kedua memilih lapangan penelitian, yang ketiga mengurus perizinan penelitian, yang keempat menjajaki atau menilai keadaan tempat penelitian, yang kelima memilih dan memanfaatkan informan, yang keenam menyusun kelengkapan penelitian. Tahapan yang kedua itu tahapan discovery. Tahapan ini adalah dalam tahapan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini merupakan pekerjaan di lapangan di mana peneliti memasuki lapangan dengan melakukan interview, pengamatan, dan juga pengumpulan data serta dokumentasi. Yang ketiga itu tahap explanation. Pada tahapan ini, peneliti menelaah kembali seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan juga pengumpulan data serta dokumentasi. Di bab 3 selanjutnya ada tempat dan juga waktu penelitian. Tempat pelaksanaannya di SDN Jati Bening 1 Bekasi. Waktu penelitiannya dimulai sejak melakukan observasi awal pada saat persiapan penulisan proposal pada bulan Desember 2020. Latar penelitiannya, yang pertama itu subjek penelitiannya, guru dan siswa sekolah dasar di SDN Jati Bening 1 Bekasi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua, kegiatan penelitian, yang pertama itu observasi, survei, dan juga wawancara kepada guru dan siswa yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik purpose sampling, yakni didasarkan atas kompetensi dan bukan atas dasar keterwakilan, dan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ada peran peneliti. Peneliti menekankan pada keutuhan. Pandangan yang menekankan keutuhan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang konteksnya di mana ada dunia nyata sebagai subjek dan juga respon. Selanjutnya di bab 3 ada sumber dan juga sumber data.
Sumber data dalam penelitian ini berupa data deskriptif berdasarkan hasil survei dan juga wawancara yang dilakukan dengan guru dan siswa SDN Jati Bening 1 dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang pertama, observasi atau pengamatan yang dilakukan menggunakan pengamatan berstruktur, yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan. Yang kedua, melakukan wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Yang ketiga itu, dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh berupa hasil survei dan wawancara yang dilakukan. Yang keempat, dalam penelitian ini bahan audio dan visual diperoleh dari hasil wawancara menggunakan aplikasi Zoom yang dilakukan. Selanjutnya, kita beralih ke teknik analisis data. Lexi J. Moelong mengatakan teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, hasil tes, rekaman, dan juga lain-lain. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan keabsahan benar-benar melakukan penelitian ilmiah sekaligus menguji data yang diperoleh. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas sumber-sumber yang telah membantu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.